Batam dan kita akan ngevlog bareng Crown Ambassador Ahmad Widianto. Kita akan sharing bisnis dengan beliau karena beliau bisa menjadi Crown Ambassador ya, dalam konten ngopi bareng Covid. Sampai ketemu di vlog kita berdua. Halo guys, ya saya hari ini sudah sampai di di kota Teh Obeng, ya, sedang menikmati teh obeng. Kalau di Medan ini teh manis dingin ya. Jadi kita sedang di Batam. Kita akan sharing dengan Pak Jenderal nih panggilannya, ya. Nah jadi di podcast kali ini temanya adalah ngopi bareng, ngomongin profit. Ya. Nah, yang jelas kita akan sharing seputar bisnis. Baik. Dan beliau ini adalah salah seorang Crown Ambassador yang ada di Keling Indonesia. Gimana kabarnya Pak Jenderal? Salam Corona. Ya. Ini mantap sekali nih teh obengnya nih. Baik, ya benar. Ya itulah kita jadi kedapatan hadiah nih teh obeng. Padahal juga nggak ada obengnya gitu. Nggak ada obengnya ya. Nah kalau di Medan minum teh obeng ini bisa keselak, bisa meninggal kita. Ini saya seruput dulu ya. Oh ya harus satu kali seruput supaya tahu teman-teman harus datang ke kota teh obeng ini gitu ya. Ya. Nah jadi guys, saya datang dari Medan khusus ingin sharing ya seputar tentang bisnis ya dengan Bapak Crown Ambassador Ahmad Widianto. By the way nih Pak Jenderal, ini panggilannya Pak Jenderal nih. Dulunya itu sebelum di Keling, itu apa sih kegiatannya Pak Jenderal? Ya alhamdulillah banyak sekali ya. Salah satunya saya datang ke Batam dari tahun 99 gitu ya. Oh, aslinya bukan dari Batam ya? Bukan, saya asli orang Jawa Timur gitu ya. Oke. Jawa Timur. Datang ke Batam tahun 99, kemudian alhamdulillah bekerja di perusahaan manufaktur, perusahaan Jepang. Oke. Ya, lebih kurang 6 tahun. Oh, 6 tahun. Ya, jadi ya sudah terbiasa dengan orang Jepang istilahnya adalah time is money. Time is money. Arigato. Ya, arigato. Hai. Ya, nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian pindah lagi 2 tahun setelah itu saya bekerja di perusahaan oil and gas company. Jadi perusahaan pengeboran minyak. Pengeboran minyak. Ya. Banyak duitnya dong. Ya alhamdulillah gitu. Jadi bagi saya bukan hanya duit ya, karena waktu itu ya profit kalau semua kan udah all in ya. Oh iya benar. Gaji kita itu udah all in, artinya semua udah ditanggung perusahaan, baik kesehatan ataupun kebutuhan lain-lain. Jadi ya gajinya utuh jadinya gitu ya. Tapi balik lagi gitu ya kan, balik lagi. Ternyata dipikir-pikir hidup ini tidak hanya duit aja yang dibutuhkan gitu ya. Walaupun ada istilah uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh duit. Benar, gitu. kalau saya nggak punya duitnya nggak sampai di betul. Terakhir hampir saja nih nyangkut harus berangkat proyek yang di Iran sana. Oh hampir berangkat. Tapi alhamdulillah nggak jadi. Mungkin ya itulah kehendak Tuhan lain gitu. Allah berkehendak lain gitu kan. Ternyata jumpa Keling gitu ya kan. Oke, berarti ketemu dengan bisnis Keling ini di Batam. Betul. Nah, ditawarkan oleh ada salah satu jamaah majelis taklim saya ini kan menawarkan ini loh bisnis bagus. Bahkan hari itu ya saya cibir gitu kan, kamu bilang bisnis bagus, kamu aja belum tahu bisnis. Gitu. Berarti termasuk golongan GAM ya, golongan anti MLM. Ya juga ya. GAM. Karena GAM betul, karena MLM itu kan ujung-ujungnya nanti jadi manusia larut malam gitu kan. MLM manusia larut malam. Atau yang kedua, jadi kalau Anda masuk langsung melesat katanya gitu. Atau masuk langsung mati. Nah, bisa jadi gitu. Nah, jadi awal diajak itu Pak Jenderal tidak minat untuk bergabung. Ya tidak minat, sama sekali lah tidak minat. Gimana mau minat? Sekarang saya tanya, kalau MLM kan yang ditawarkan kalau nggak produk pasti profit gitu kan. Benar. Hari itu ditawarkan produk, gimana saya mau tertarik? Orang kita jaminan kesehatan dah dapat. Oh dari perusahaan. Ya. Kemudian bicara tentang profit, kita masih profit. Profit. Jadi ya
ya saya bilang ya susah menembusnya gitu kan, kira-kira begitu. Nah, jadi singkat cerita, saya sampaikan begini, ya sudahlah, karena kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Ya sudah, saya niatnya lain. Ya udah, saya bantu. Kau bantu teman yang ada. Saya bantu yang ajak. Ya sudah, saya bantu. Saya bergabung Keling, ya kan. Saya sebenarnya nggak bergabung. Saya kasih fotokopi KTP, saya kasih uang 200.000. Hari itu 190 ya, 190.000 dikasih starter kit dan klorofil. Tapi starter kit sama klorofil saya balikin, saya kasihkan ke dia, karena kan niatnya bukan mau ikut MLM. Saya juga produknya hari itu kebetulan belum butuh gitu ya. Gitu. Kira-kira jaminan kesehatan juga sudah ada dari perusahaan. Benar. Nah, jadi bahasanya kita ini mau berobat ke Malaysia, ke Singapura juga masih ditanggung perusahaan. Kira-kira begitu. Oh, artinya Pak Jenderal ini bergabung ya untuk bantu teman saja lah, sudah ya. Awalnya benar begitu. Lantas apa ini yang membuat Pak Jenderal itu akhirnya menyeriusi bisnis Keling ini? Ya, jadi singkat cerita, saya ikut pertemuan, beberapa kali ikut pertemuan. Saya pun juga duduknya ya nggak terlalu di depan, kali saya di belakang itu cuma mengamati. Saya ngamati, saya nilai, saya analisa lagi, diamatin lagi. Jadi kita ini jadi kayak seolah-olah kayak pengamat, padahal bukan pengamat gitu, kayak surveyor. Apa kelebihan Keling, apa itu? Apa yang menjadi nilai jual Keling gitu. Akhirnya kan lambat laun saya juga masih ikut pertemuan karena kan sifatnya saya senang kalau judulnya training, terus pertemuan ataupun seminar saya senang, jadi saya ikutin. Dari situ timbul satu pertanyaan gini, saya harus merubah peradaban ini. Merubah peradaban. Ini maksudnya gimana nih? Nah, panjang ceritanya kan. Apa Jadi maksud saya kan gini, yang saya lihat dulu ya kan di Keling ini, maksud saya banyak yang hal-hal yang tidak seperti yang kita inginkan, ya kan. Memang sih prinsip utamanya jangan sampai kita berharap orang lain seperti apa yang kita inginkan. Tapi kan paling tidak saya tadi jadi timbul ingin mewarnai. Ini Keling saya harus warnai begini. Nah, akhirnya dari situ saya tergerak. Berarti kalau mau mewarnai kan kita harus masuk ke dalam. Iya. Seperti halnya kita melihat sebuah rumah. Semua rumah ya akan hanya terlihat dari luar, bila mana tidak masuk kita tidak akan tahu. Nggak akan tahu Di dalam itu ada apa, dari isinya apa. Benar. Tapi ketika kita udah masuk, barulah kita tahu di dalamnya adanya apa, isinya apa. Baru itulah yang akan kita perbaiki di dalam. Kira-kira begitu. Setelah ikut beberapa pertemuan akhirnya Pak Jenderal melihat ada sisi Yang harus diperbaiki. Nah, jadi saya itu tergeraknya gini, bahasa Arabnya tidak saya sebut ya, maksud saya gini kan, bahwa Rasulullah mengatakan bahwa manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat buat banyak orang. Lah, balik lagi, jadi ketika saya tadi bekerja di sebuah perusahaan asing, tadi pengeboran minyak, kan saya nggak bisa ngajak banyak orang ya. Iya, Hanya sendiri. Bahkan kalau keluarga juga nggak bisa. Nggak bisa ya, kalau bisa mungkin skillnya kan beda, harus pendidikan lagi, menempuh lagi, training lagi, dan seterusnya. Artinya harus mengejar sertifikat ini, sertifikat itu. Tapi kan itu pun terbatas. Tapi bila mana tadi di Keling, saya bisa mengajak. Jadi bener kan, kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Artinya kita di sini bisa mengajak orang yang latar belakangnya, ya pokoknya judulnya orang masih hidup, punya KTP dan mau, ya kan? Dan mau, itu kunci utamanya, harus mau. Karena kan semua orang ini mau, tapi tidak semua orang mau melakukan gitu loh, ya kan gitu. Jadi artinya saya pikir tadi ketika sudah masuk di Keling, kita akan rubah peradaban, kita akan lihat artinya kita bisa bermanfaat buat banyak orang, kita bisa ajak banyak orang untuk menjadi lebih bermanfaat lagi dengan berbagai latar belakang dan berbagai kondisi. Kan tidak ditentukan gitu. Kira-kira begitu. Wah, ini keren sekali nih. Dari yang tadinya tidak minat untuk menjalankan
bahkan gabung juga hanya pengen bantu teman, akhirnya melihat ada sesuatu yang baik dalam bisnis ini, hingga akhirnya serius menjalaninya. Benar. Terus pada saat Pak Jenderal sudah memutuskan untuk membangun bisnis ini, bagaimana sih yang Pak Jenderal lakukan? Apa sih yang dilakukan di bisnis ini? Ya intinya gini, kalau yang saya lakukan adalah ya pertama di Keling kan udah diajari, nanti diajari ada trainingnya, ada 7 langkah suksesnya. Tapi salah satu aja yang singkat saya gambarkan begini kan. Salah satunya kita keinginan atau impian cita-cita saya adalah ingin bermanfaat buat banyak orang. Tentunya saya akan rubah banyak orang. Baik, gitu kan. Nah, yang kedua ya saya melakukan yang jelas setiap hari punya agenda, baik ketemu langsung ataupun online ataupun kalau sekarang udah lebih ngetren ya, melalui medsos, kita bisa pakai WhatsApp atau apapun. Nah, kalau dulu ya saya yang jelas selalu buat appointment, janjian ya. Hari ini saya ketemu si A, si B, si C dengan melakukan tetap Pareto, fokus ya. Fokus itu artinya di pikiran saya ini selalu terlintas bagaimana hari ini saya harus mengajak 3 orang untuk bergabung Keling. Jadi ya bagaimana? Ya artinya nanti akan saya tentukan berapa orang yang harus saya jumpain dan seterusnya. Baik ketemu satu atau table presentation seperti ini, artinya bisa ketemu 2-3 orang di warung kopi atau bisa ketemu ibu-ibu PKK, ibu-ibu Arisa dan seterusnya. Intinya ketemu orang kemudian menceritakan tentang peluang usaha. Iya. Dan itu Pak Jenderal melakukannya sambil masih bekerja di perusahaan asing tersebut atau sudah tidak bekerja? Masih sih. Jadi masih mulai waktu masih bekerja itu saya juga masih bekerja di sana, tapi sudah mulai paruh waktu itu mulai saya rekrut orang satu persatu. Berarti Pak Jenderal menjalankan bisnis ini secara part-time awalnya. Benar. Artinya ketika kita ingin berbisnis di Keling tidak mesti meninggalkan pekerjaan. Betul. Bahkan dia saya bilang tadi, kalau kita punya sumber uang banyak, kan boleh sah. Mau di Keling juga tidak ada tulisannya kok Anda bergabung Keling harus berhenti di pekerjaan Anda. Berarti ini satu kesempatan buat siapa saja. Benar. Yang mungkin di luar sana masih bekerja, ingin penghasilan tambahan, betul, ingin membantu banyak orang, benar, tanpa harus meninggalkan profesi yang sekarang digeluti. Sekarang. Betul. Jadi ya itu makanya. Jadi ya prinsip saya begitu, benar. Jadi artinya kalau masih punya pekerjaan jalanin aja. Benar. Mulailah sisihkan waktu sedikit demi sedikit untuk belajar Keling. Wah. Ini ya teman-teman, beliau ini saat ini sudah mencapai peringkat yang bergengsi di Keling Internasional, yaitu sebagai Crown Ambassador. Ya. Nah, dan saat ini beliau adalah salah satu Crown Ambassador yang produktif sekali pertumbuhannya di Keling Batam ya, Pak Jenderal. Betul, ya. Mantap sekali ya. Dan karena peringkat itu juga diidamkan oleh semua member Keling di Indonesia ya. Benar. Bahkan di internasional ya. Iya, betul. Dan saya ini beruntung banget nih bisa dapat kesempatan waktu untuk bisa nikmati teh obeng. Ya. Sambil nyeruput kopi dengan beliau. Betul. Ya, itulah saya sebenarnya kalau bicara tentang kesan, saya ini salut juga seperti Om Azri ini kan, yang jangan lupa ya subscribe Azri Ziangnya ini. Ini maksud saya yang ingin saya utamakan, beliau ini masih muda, masih profit gitu kan, tapi tidak gengsi mau jalan begini-begini. Jadi sehingga beliau bertanya sama saya begini kan, saya pikir juga kita ini malu sebenarnya. Kenapa kenal Keling udah tua gitu kan? Tua ya. Ya, coba maksudku kenal Keling dari muda, kita kan pasti udah lebih sukses gitu loh kan. Ya itu maksud saya gitu. Nah, jadi buat anak-anak muda nih yang masih muda, yang masih produktif, segera join supaya bisa suksesnya lebih mudah ya. Betul. Terus gini nih Pak Jenderal, ini mungkin menjadi hal yang akan membuat saya khususnya dan teman-teman yang lain akan termotivasi nih. Ya. Setelah Pak Jenderal menggeluti bisnis ini dan berhasil menjadi Crown Ambassador, pencapaian apa sih yang sudah didapetin nih? Ya, ini menarik nih pasti. Ya, oke. Jadi baik. Saya mau cerita. Awalnya kan ya itu tadi, saya belum tertarik dengan profitnya Keling. Artinya saya memang terus terang jujur sih, di bulan pertama bergabung sampai bulan ke-7 saya nggak dapat bonus karena bukan targetnya bonus gitu tuh. Jadi bukan targetnya uang karena artinya itu belum, iya ya masih cukup. Jadi dari situ
pada bulan ke-9 itu saya baru coba iseng-iseng ngisi poin. Padahal kan dipikir juga poinnya ngejalan terus karena di Keling itu kan tidak ada tulisannya harus jualan. Oke. Iya kan, Berarti di untuk Keling orang yang tidak suka jualan juga cocok. ya cocok banget. Oh, nggak ada tulisannya di Keling. Ada join Keling harus jualan, nggak ada. Nggak ada. Konsepnya Keling adalah merubah konsumsi produk kesehatan bulanan menjadi bisnis. Berarti kalau kita hanya jadi pemakai produk, Loh, ya boleh, sah. wah, menarik. Nah, kebayang nggak sekarang pertanyaan saya? Contoh nih, kebayang nggak? Anda bayangkan, Anda sendiri bergabung Keling, cuma minum produk Keling, anggaplah klorofil omega. Tapi Anda punya jaringan seluruh Indonesia. Saya bilang nggak usah banyak lah, Anda punya 1 juta orang yang minum klorofil aja 1. Duit Anda udah berapa? Nanti akan kita hitung lagi, bisa dihitung gitu loh ya kan gitu. Nah, sama kayak halnya saya kan. Jadi alhamdulillah. Pada saat step pertamanya Keling saja, ketika saya Emerald Manager, peringkat Emerald Manager, tapi saya tidak seprofit yang lain sih. Saya bisa kok, alhamdulillah waktu Emerald Manager saya bonusnya bisa 14 juta. Kan lumayan ya. Itu di tahun berapa, Pak? Tahun 2010. 2010 sudah. Ya, karena saya bergabung Keling kan 2009. Oh, 1 tahun menjalankan Ya. sudah punya income 14 Habis itu alhamdulillah tepat di 3 tahun 2013 awal 2013. Januari 2013 alhamdulillah saya diberikan penghargaan oleh Keling Brick sebagai Crown Ambassador. Wah, ini Ya. sebuah prestasi yang prestisius nih bagi saya. Nah, kalau bicara tentang impian-impian, tadi kan Pak Jenderal sampaikan bahwa langkah atau step pertama adalah punya impian. Ya. Tentu dengan Pak Jenderal menjadi Crown Ambassador, tentunya impian-impian ada yang terwujud dong. Alhamdulillah. Sudah dapat apa aja nih dari Keling? Oh iya. Yang jelas impiannya sebenarnya seperti tadi ya, ingin membantu orang itu. Alhamdulillah saya melihat banyak di antara mitra kita ini yang boleh dibilang tidak memiliki skill atau tidak mempunyai latar pendidikan yang benar-benar, artinya tidak mempunyai latar pendidikan yang bagus atau bahkan dia cuma lulus SD. Tapi alhamdulillah beliau sekarang ini banyak tim saya udah peringkatnya Diamond Manager, punya penghasilan ya sekali UMK Batam bagi saya kayaknya ya cukup bagi mereka gitu loh. Jadi sehingga kan satu impiannya terwujud. Puasannya Pak Jenderal itu tadi bantu timnya untuk punya Ya. penghasilan sudah Alhamdulillah udah banyak Diamond Manager yang punya penghasilan jadi boleh dibilang prinsip saya gini kan, ketika orang itu punya penghasilan, kehidupannya mulai membaik, pasti kualitas ibadahnya makin bagus. tentu Jadi pasti kejar dunia juga sekaligus dapat akhirat. Iya, Gitu ya? jadi kalau saya punya prinsip begini kan, bahwa bisnis ini akan kita bisa bawa untuk fit dini, wad dunia, wal akhirah. Bukan main. Kira-kira begitu. Ini Ustadz juga ternyata nih. Ya, dulu ya. Oke, jadi Yang lainnya apa nih, Pak Jenderal? terus kemudian yang lain ya. Jadi meskipun mobil tentunya ya? mobil Oh, alhamdulillah. udah punya mobil Jadi juga. ini ya, meskipun mobilnya biasa, tidak mewah ya. Karena bagi saya mewah itu kan mepet sawah gitu. Mepet sawah. Jadi walaupun tidak mewah, tapi alhamdulillah melalui Keling ini saya bayar cash kok mobil. Mobilnya beli cash. Ya, Rumah jadi gimana? jadi Rumah? bukan cash bertahap ya, tapi cash betul. Cash and carry. Ya, rumahnya juga udah Cash lunas. is king, ya. Ya kan, alhamdulillah Rumah juga sudah rumah udah lunas dan seterusnya. Dan adalah beberapa aset yang tapi tidak di Batam. Oh, udah punya aset. Jangan disebutkan, nanti bahaya ya. Dikejar kantor pajak. Iya, ya, tapi kan berupa aset-aset yang tidak bergerak. Oh, oke. Kalau Seperti sesungguhnya tanah atau ruko ya? alhamdulillah tanah, ruko enggak. Tapi kalau aset bergerak, sebenarnya yang paling mahal adalah ya aset bergerak ini. Sebenarnya kita ini dengan member Keling, Itu juga bagian dari aset kita. loh itu aset yang tidak terlihat itu sesungguhnya itu. Apalagi hari ini kalau dibilang ya sudah sampai angka belasan ribu kan lumayan ya. Iya. Nah kira-kira begitulah. Nah kira-kira nggak nyadar juga gitu loh ya kan. Kira-kira begitu. Mantap sekali. Jadi sebenarnya saya menarik tuh tadi Pak Jenderal sampaikan bahwa sudah punya mobil walaupun tidak mewah, benar ya? Ya. Nah sebenarnya dengan joinnya tadi berapa?
Ya 190 cuma. Dengan 190.000 modal yang dikeluarin dan dibayar dengan perjuangan, tapi bisa punya mobil, punya rumah, punya aset. Wah, ini sudah sangat tidak sebanding sebenarnya. Artinya kan banyak di luar sana. Iya. Ya, modalnya besar, dia juga dapat banyak. Dan itu saya pikir banding dong. Iya. Tapi dengan modal yang begitu kecil dan dibayar dengan perjuangan, bisa punya mobil, Ya. bisa punya rumah, aset. Wah, ini luar biasa banget. Dan Benar. ini saya pikir yang sangat dicari-cari orang banyak. Betul. Jadi menurut saya gini kan, lama-lama kita akan berpikir begini, tidak sebanding dengan apa yang kita keluarkan untuk Keling dengan pembayaran Keling ke kita. Akhirnya kan begitu gitu loh. Benar, benar, Nah, jadi maksud saya Anda jangan hanya melihat satu sisi mereka yang gagal. Dimanapun ada yang gagal, tapi dimanapun juga ada yang berhasil. Jadi mari kita lihat ya sesuatu yang positif, lihat yang berhasil dong. Kita mau berhasil dong. Iya, Saya juga kepengen pasti. seberhasilnya Pak Jenderal. Amin. Ya, pasti bisa karena saya pikir pasti bisa, lebih energik, lebih mudah dan ya lebih berpeluang. Ya. Apalagi zaman sekarang milenial, kita ini orang-orang kolonial kalau nggak ikut berubah ya punah nanti kan gitu kan. Tukaran umur dong, sama tukaran pin. Oke Pak Jenderal, mungkin baik. sebagai penutup nih, ya apa nih, apa ya namanya, saran buat teman-teman yang mungkin di luar di sana masih mencari sebuah peluang atau masih bingung untuk menutupi kebutuhan, sekaligus sebagai closing statement nih buat Baik. yang nonton. Baik. Silakan. Jadi teman-teman, guys, anak muda gitu kan, dan yang anak muda dan anak yang saya bilang bukan orang dewasa ya, maksud saya yang Senior. ya Umurnya sudah senior. muda senior yang tidak mau ketinggalan, artinya yang mau berubah gitu kan. Satu, apapun yang Anda lihat jangan hanya sebatas dilihat, tapi pelajari masuk dulu supaya Anda tahu dan bisa menilai nanti, melihat semua sisi itu secara utuh, ya kan. Nah, kemudian berbicara dengan Keling, bagi saya Anda lihat Keling, kemudian Anda masuk dulu, Anda pelajari sepenuhnya, kemudian juga ikutin pelatihannya. Kita ada modul pelatihannya lebih dari 27 tingkat. Artinya kalau Anda udah lulus di sana, saya pastikan Anda akan berhasil di segala lini, baik di Keling ataupun di luaran. Kenapa semua ilmunya kan juga ilmu masyarakat, gitu ya kan. Nah, kemudian yang ketiga, bicara tentang profit. Saya yakin kepada Anda yang mungkin sedang mencari peluang, ini sebuah peluang. Kenapa saya katakan sebuah peluang? Bisa bergabung di Keling tanpa modal. Tanpa modal, Pak. Bisa bergabung dengan Keling tanpa modal. Tapi kata Bob Sadino dikatakan, sebenarnya kita ini udah punya modal. Kaki kita sebelah aja kan nggak boleh dibeli 500 juta. Itu kan modal gitu. Artinya inilah modal kita Modal. untuk sukses. Iya. Kemudian tinggal semangat, dibarengi dengan semangat. Jadi dalam Islam itu disampaikan begini, di dalam tubuh kita terdapat segumpal daging, bila mana baik daging itu, baiklah semua tubuh ini, bila mana buruk daging itu, ya buruklah semua. Artinya kenapa daging ini tidak diarahkan ke bagaimana hal yang positif supaya baik, dan hal-hal semangat supaya kita bisa mencapai hidup ini bukan hanya sebatas hidup, tapi hidup yang bermanfaat, bermakna. Kita mewarnai hidup, paling tidak ya terkenal lah kayak Jenderal Sudirman. Benar. Nah, kira-kira begitu. Membuat sebuah sejarah. Benar. Ya, nama beliau dikenal. Benar. Dan berikutnya kita yang mencetak sejarah supaya kita dikenal oleh famili kita, keluarga kita, Ya, teman kita yang kemudian, ya betul. Yang kalau lingkupnya nggak usah terlalu besar-besar, ya paling tidak di tingkat keluarga kita, orang-orang terdekat dan seterusnya. Baik Pak Jenderal, Baik. terima kasih sekali nih atas kesempatan waktunya. Ya. Ya, saya sudah bisa kunjungan ke Batam dan Baik. saya ini akan balik lagi ke Medan hari ini. Ya, saya doain Pak Jenderal sehat selalu, kemudian bisnis semakin berkembang. Baik. Dan doain juga saya bisa. Pasti, sukses amin, seperti Pak amin. Jenderal. Ya, amin. Oke, terima kasih atas Ya, oke, waktunya. terima kasih. Waduh. Sampai ketemu, bro. Siap. Ya.